Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sukacita dan sehat di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Frida. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, GKI Kebonjati selama seminggu ini sedang mengadakan SML atau Sekolah Minggu Liburan. Kegiatan ini dilakukan secara rutinitas setiap tahun jika liburan sekolah sudah tiba. Dan tahun ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juli. Kegiatan berlangsung dengan baik dan respon terlihat senang dan semangat dari anak meskipun mereka mulai tampak kelelahan pada pertemuan hari keempat dan kelima. Tetapi mereka tetap antusias untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan atau sudah dirancangkan untuk kegiatan SML ini. Proses yang dilakukan selama seminggu ini untuk memperkuat iman anak, terlebih lagi untuk relasi dengan sesama mereka sebagai teman untuk tumbuh kembang iman bersama. Dan sebagai awal, mereka mau ikut ambil bagian menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja. Aktif untuk melayani di gereja. Salah satu materi yang diberikan saat SML adalah tentang orang lumpuh yang disembuhkan, yang diambil dari Markus 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Tentu kita sudah tidak asing dengan kisah Alkitab ini. Kita sudah sering mendengarnya. Di mana diceritakan Yesus sedang berada di Kapernaum sehingga banyak orang datang menghampirinya. Tidak terkecuali orang lumpuh dan keempat temannya. Kita mau melihat bersama usaha-usaha yang diberikan teman orang lumpuh ini. Ketika mereka sampai, keadaan rumah pada saat itu penuh sesak. Banyak orang berdiri memenuhi seisi rumah itu. Untuk menerobos masuk pun menjadi hal yang sulit bagi mereka. Tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka memikirkan banyak cara, maka mereka berpikir untuk memasukkan teman mereka melalui atap rumah. Mereka memulai menaiki tangga untuk sampai di atas. Dan selanjutnya, tentu bukan hal yang mudah. Karena mereka harus membongkar atap tersebut. Tentu mereka juga perlu memikirkan resiko-resiko lain. Seperti apakah mereka akan disalahkan ketika membongkar rumah, dan masih banyak hal yang dipikirkan yang lainnya. Tetapi mereka mengesampingkan sejenak pemikiran itu, dan rasa-rasanya kita berpikir mereka pasti menerima konsekuensinya. Sehingga pada akhirnya mereka melanjutkan aksi mereka untuk membantu teman yang mereka kasihi. Karena mereka percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan teman mereka. Kemudian mereka pada akhirnya bisa menurunkan tilam beserta teman mereka yang lumpuh. Hingga pada akhirnya teman mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia sembuh. Di sisi lain kita bisa melihat para ahli Taurat menghujat atas kesembuhan yang teman mereka alami. Tentu teman-temannya tidak peduli. Mereka berpusat kepada kesembuhan teman mereka yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Melalui kisah ini kita mau melihat bukan hanya kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus saja, tetapi juga iman teman-teman orang lumpuh ini. Penekanan akan iman teman orang lumpuh ini nampak pada Matius 9 ayatnya yang kedua. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh karena besarnya iman dan pengharapan teman-temannya akan Yesus. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan. Mereka mengimani hal tersebut. Dan pada akhirnya kita mau belajar. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita benar-benar mengambil peranan penting di dalam kehidupan kita. Memperkuat iman kita atau justru sebaliknya. Oleh karena itu kita mau diingatkan selalu bahwa kita mau tumbuh bersama dengan orang-orang yang menjadi teman, yang bisa saling menopang dan berjalan bersama di dalam perjalanan iman kita.
Ketika kita memiliki teman yang bisa menjadi teman perjalanan iman kita, maka secara tidak langsung kita bisa hadir kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan tanpa ketika kita bisa selalu hadir bagi teman atau sesama kita, bagaimanapun keadaannya. Dan pada akhirnya kita mau melayani sesama kita sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita merefleksikan kisah orang lumpuh dan keempat temannya ini di dalam kehidupan kita. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.